Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi an'amil ni'am wa la ta'ibil ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi ala khairil milal wa adyan wa ala alihi wa ashabihi ahlil majdi wal irfan, amma ba'd. Qad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qailin walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyairin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral zu'ama wal asatid, segenap para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus tentunya banyak hadir para jamaah sekalian, di antara Haji Muhammad Hidayatullah beserta jamaahnya, Ustaz Nur Azmi SPDI, dan juga segenap para pimpinan majlis yang ada di sini, yaitu termasuk juga tadi yang ngaku dibeliin kain katanya. Kemudian belum kena aja nih, ntar dijentil ya. Dan juga segenap para orang tua yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini kita semua dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang tentunya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka memenuhi undangan kami, juga undangan majlis, dalam rangka untuk tawakufan dan sekaligus juga arwahan daripada keluarga yang ada di lingkungan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bersama dan juga segala macam lantunan ayat suci Al-Quran, tentunya kesemuanya itu sampaikan pahalanya Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada ahli kubur, wabil khusus guru kita yang berada di tempat ini dan keluarga besar yang ada di tempat ini. Teriring salam salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, tadi saya sudah sampaikan kepada Ustaz Jumena supaya kita ini 9:30 karena ini hari kerja untuk selesai. Namun mohon maaf mungkin sekitar 5-10 menit untuk diperpanjang karena permohonan daripada pembawa acara. Para jamaah sekalian, di mana tempat menjelang bulan suci Ramadan yang teringat dan sering kita dengar dan kita saksikan adalah yang pertama Tarhib Ramadan, dan itu diawali dengan kita mengadakan nisfu Sa'ban. Alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama, dan tentunya bagian kita untuk memasuki gerbang bulan suci Ramadan. Setelah itu biasanya kita mengadakan yang namanya ruahan. Ini Masya Allah, kemarin saya jalan ke Cakung, wah itu lagi haul akbar. Di kayu tiki itu lagi disebutin namanya, dari asar belum kelar sampai maghrib. Nah, haul akbar itu sekampung kali. Sampai tadi cuma 5 menit kelar. Itu menjadi satu hal yang positif yang dilakukan oleh kita bersama dalam rangka untuk tentunya menyambut ke dalam suci Ramadan dengan kita berterima kasih kepada para tentunya orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh keluarga yang ada di lingkungan kita. Ini tentunya nilai positif yang mesti dikembangkan oleh kita semua. Setelah itu kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Lalu kita datangin juga, nanti kita akan melaksanakan unggahan kalau yang punya kampung. Unggah, kita pulang, kita nyekar. Bukan hanya punya kampung, besok kuburan udah rame tuh. Ya, namanya kita ziarah dan sebagainya. Ini bagian memang tradisi dan juga memang itu dalam rangka untuk memasuki gerbang bulan suci Ramadan. Setelah kita tentunya nisfu Sa'ban dengan harapan Allah pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan, lalu kita mengadakan arwahan terima kasih kita kepada orang-orang tua kita dan tentunya kepada guru-guru kita. Terusnya nanti kita punggahan, kita ziarah kubur dengan nyekar sebagainya. Lalu nanti di akhir Ramadan baru kita yang namanya untuk melaksanakan padusan, itu mandi karena memasuki bulan suci Ramadan. Di mana tempat kan ada istiadat.
yang namanya mandi ini mandi itu, tapi semuanya niatnya liduhuli syahri Ramadan, karena menghormati masuknya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bagian itu alhamdulillah menjadi didikan yang baik di masyarakat kita, mobil khusus di tanah Jawa ini yang kaitannya dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Rasulullah SAW pada suatu waktu itu mensoidal mimbar. Rasulullah menaiki mimbar. Wa idza wasala atabatan atabatan ula, dia masa kedatangan pertama qala amin. Lalu dia naik pada atamatan kedua, pada undak yang kedua, dia mengatakan amin. Dan begitu juga seterusnya sampai 3 kali. Sampai sahabat bingung, ya Rasulullah, aku belum pernah dengar engkau ini mengucapkan kalimat seperti ini. Ada apa sebenarnya? Lalu kata Rasulullah, dijelaskan tadi, ketika aku naik mimbar, itu malaikat Jibril mengatakan, rogimaan pun dahola Ramadan seman salah falam yugfar lahu. Seseorang yang datang bulan suci Ramadan sampai Ramadan itu lewat, dia belum mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya kita kata cilaka. Rogimaan pun artinya kinayat, kiasan hidung kita itu buntung, itu celaka berarti kita. Dan begitu yang ketiga, yang kedua, man adraka walidayhi man adraka walidayhi, siapa yang dapatin kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu keduanya, falam yadkhulan jannah, enggak bisa dia masuk surga. Artinya enggak bisa berbakti itu ketika orang tuanya sudah tua, tapi dia tidak melaksanakan kebaktian kepada kedua orang tuanya, maka itu celaka. Kata Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah Muhammad, qul amin. Fakultu amin. Dan yang ketiga, rogimaan pun zikira ismika, disebut namamu, falam yusolli alaika, disebut namamu, dia tidak membaca sholawat kepada engkau. Oleh karena itu, wajarlah mungkin kemarin ketika Pak Hasan Hakal marah-marah ketika disebut nama yang agung, tapi kadang-kadang kita tidak begitu memperhatikan. Padahal itu disebut, ya Muhammad, qul amin. Ya Rasulullah, ucapkanlah amin. Aku tuh amin. Jadi ini termasuk yang salah satunya bulan suci Ramadan datang, tapi kita belum sempat mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita bersama dan dengan tentunya bukan hanya di tempat ini akan menjadi ya langkah awal kita untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebelum Ramadan gaduhnya udah terlalu gaduh. Kita gaduh materi, gaduh ini, gaduh itu, tapi semuanya enggak menghalangi kita sebagai umat Rasulullah untuk bisa mendapat kemuliaan dan memperoleh kita kata ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena jadi mana tadi kain merah baru dicuci, setelah bersih baru setrika. Siapa yang bergembira dengan keadaan rambut suci, maka Allah haramkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Man farihabi duhuli Ramadan, haramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang itu bergembira dengan datang bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan untuk disentuh tubuhnya dari sentuhan api neraka. Ini punya riwayat orang yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan. Dulu ada seseorang yang namanya si Muhammad. Mana? Jadi si Muhammad jarang-jarang sholat. Ini benar ada di kitab apa namanya juga. Jadi jarang-jarang sholat. Cuman ketika dia datang bulan suci Ramadan nih, kayak sekarang nih, sebulan bulan suci Ramadan, sebelum Ramadan, semuanya tuh baju serba baru. Kainnya baru, bajunya baru, dan bahkan kita kata tubuhnya diminyaki dengan kita kata yang wangi-wangi. Dan segala macam apa yang dilakukan sebelum Ramadan itu benar-benar dia udah mulai sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Segala apa yang tadinya mungkin dia kurang rajin, pada saat sebelum Ramadan dia sudah siap tuh.
Sampai orang bertanya, kenapa terjadi seperti ini? Nggak biasa-biasanya, apa membekasin? Kita kan kadang begitu. Beda lu langsung ke musola, membekasin, orang baru masuk digebah, lari lagi. Ditantepin aja. Iya. Karena kita suka usil sih. Iya. Setelah itu, karena ini akan datang bulan suci Ramadan, bulan ampunan, bulan itu taubah, syahrul taubah, syahrul rahmah, wa syahrul maghfirah. Makanya aku siap, dan itu semua karena mengharapkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Jadi preman yang tobat namanya. Setelah beberapa waktu, orang ini sesuai ketentuan Allah, wafatlah dia. Lalu diimpikanlah oleh orang soleh yang pada saat itu hidup sezamannya, itu mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memuliakan bulan suci Ramadan. Begitu juga Al-Habib Ahmad bin Ahmad bin Sumaid bin Ibrahim bin Sumaid menurut salam kitabnya itu Al-Hikmatul Aliyah. Di situ beliau menukil satu riwayat, ada seorang anak muda yang itu digiring ya sukuhu malaikat, digiring oleh malaikat, dia pergi sambil menangis. Wa yadribunahu, dan malaikat lagi gebukin. Lalu ditanyalah ya kepada malaikat, ada apa dengan hamba ini, anak muda ini? Anak muda ini kata malaikat, dulu di dunia ketika kita kata itu ada di dunia, yahtiku hurmatan Ramadan. Dia tidak menghormati kemuliaan bulan suci Ramadan. Orang-orang puasa dia agak open aja. Makanya kita di bulan suci Ramadan, terutama kaum muslimin, manusia ada 4 golongan. Yang pertama, mereka yang memang itu berdatang bulan suci Ramadan, artinya mau bulan suci atau tidak, no problem. Ya makan daging rokok, ngelepus yang ngelepus, ngelepok yang ngelepok, no problem sama dia. Yang kedua, mereka orang yang memang sadar ini kewajiban, namun berat dilaksanakan, sehingga sewaktu-waktu kadang-kadang suka juga tuh kalau lagi datang kita kata setannya, suka jebol juga dia. Dan yang ketiga, mereka sadar ini kewajiban yang mesti dituntaskan sebulan penuh, namun dengan tentunya berbagai macam kekurangan yang ada dalam kita kata dirinya, sehingga tidak ada tuh bulan suci Ramadan yang ada hanya dari pagi dia niat dan lalu dia menahan lapar haus dan sebagainya, tapi di sore hari pun itu tidak ada hal-hal yang positif ibadah yang dilakukan. Yang kadang-kadang kita ini puasanya puasa order, habis subuh udah molor. Dan yang keempat, ini yang namanya kita kata apa? Ibadah orang yang berpuasa yang sangat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napas-napasnya dan segala macam tingkah lakunya itu benar-benar menghadap, kita harus mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit waktu pun yang terbuang. Nah inilah mudah-mudahan kita sering-sering hadir di tempat-tempat ada penutupan pengajian Tarikh Ramadan, yang menjadi bagian kita kata Pak, nilai kita yang akan memasuki bulan suci Ramadan. Meskipun sering kita dengar ya kita tidur kita ini menjadi satu ibadah, cuman karena nilai puasanya itu jadi ibadah. Tapi kalau tidur yang agak puasa ya bukan ibadah. Tapi karena kita puasa, tidur kita pun menjadi ibadah, dan tasbih kita pun juga menjadi kita kata apa? Itu ibadah semua. Dan begitu juga dengan yang lainnya, termasuk ketika kita gembira saat kita berbuka. Nih, nah kegembiraan ini man fariha ya. Lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa rabbi. Nabi kata orang yang berbuka puasa itu punya nilai kita kata kegembiraan yang enggak terhingga. Pertama ketika kita berbuka puasa, dan yang kedua ketika nanti kita tentunya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat ganjaran pahala. Ini yang namanya gembira ketika buka tuh macam-macam. Kalau orang awam gembiranya dengan tentunya maaf kayak kita nih, dari sore udah keliling es campur, kolak segala macam dikumpulin. Pas tank, duk glok segelas, tambah air putih, semuanya di depan habis. Ini namanya gembira karena memperturutkan syahwat. Yang kedua itu yang namanya farhul khas.
kegembiraan orang yang khusus. Nah, artinya apa? Dia ketika berbuka puasa merasakan kegembiraan, ibadah puasanya dilaksanakan dengan nilai yang baik, hari itu diisi dengan berbagai macam kebaikan, dan tentunya mendapat kesempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, farhatul khawas, kegembiraan orang yang punya khusus dan kekhususan. Itu mereka orang-orang yang berpuasa, yang itu kita kata kelezatan memandang pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin berbukanya hanya dengan seteguk air, sebutir korma atau 3 butir, lalu dia melanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga tidak ada dalam bagian syahwat puasa itu setelah berbuka puasa dilakukan dengan hal-hal kita kata yang mungkin meskipun boleh, tapi itu kurang baik buat kita. Mudah-mudahan ya dengan hadirnya kita bersama di tempat ini dan tempat yang lainnya akan menjadi bekal kita masih bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan Ramadan ini Allah berikan kemuliaan kepada kita semua. Meskipun mungkin dengan berbagai macam keadaan yang ada, namun kita yakin dengan keberkahan bulan suci Ramadan, seluruh apa yang dilakukan kaum muslimin akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau hitungan ekonomi kita inflasi nanti. Karena budaya ngepop ini borong di sebelum puasa ini kan udah menjadi budaya kita, orang-orang yang punya duit. Ya biasanya kan kalau dalam sebelum hari pertama mau puasa tuh di mana aja mall penuh. Saya cuma ngeliat tuh benar kagak masuk lagi. Ya orang pada borong itu. Itu akan membawa ada data inflasi. Karena apa? Terlalu banyaknya keuangan orang-orang yang punya uang keluar. Sementara kita yang ada di bagian rendah ini, ras ekonomi yang di bawah akan kesulitan dan naiknya harga barang. Cabai kan udah 80.000. Tapi jangan pikirin, yang penting besok puasa. Pol buka ada yang bisa dibuka, lebaran insya Allah semua Allah berikan kemudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.